Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Zanu selaku dosen pengampu mata kuliah sensor dan transundar. Di sini kami ingin mempresentasikan materi seputar sensor yang berjudul pengenalan dan prinsip kerja sensor magnet, induktif, dan optical mirror. Selanjutnya daftar isi. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga komponen, yang keempat cara kerja, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, sebelum kita memasuki materi pembahasan seputar sensor, izinkan perkenalkan nama saya Nur Sultan dengan NIM 00325222, dengan rekan saya Lepi Juliansa dengan NIM 00325515, dan Alkiran Taulani dengan NIM 00325505. Apa itu sensor magnet? Sensor magnet adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya medan magnet. Sensor ini biasanya bekerja ketika ada magnet yang mendekati atau menjauh, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik. Apa itu sensor induktif? Sensor induktif adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi benda logam tanpa harus menyentuh benda tersebut. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan perubahan medan elektronik saat logam berada di dekat sensor. Apa itu sensor optical mirror? Sensor optical mirror adalah sensor yang bekerja menggunakan cahaya dan pantulan dari cermin atau mirror. Sensor ini mendeteksi objek berdasarkan cahaya yang dipancarkan, lalu dipantulkan kembali ke sensor. Tujuan sensor magnet, tujuannya untuk mendeteksi adanya medan magnet atau benda yang mengandung magnet. Sensor ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda mendekati, jauh, atau berpindah posisi. Untuk tujuan induktif, sensor induktif, tujuannya untuk mendeteksi benda berbahan logam tanpa harus menyentuh benda tersebut. Sensor ini sering dipakai untuk menghitung, mendeteksi posisi, atau memastikan ada tidaknya benda logam. Tujuan sensor optical mirror, tujuannya untuk mendeteksi benda menggunakan cahaya, pantulan dari cermin, atau reflektor. Sensor ini biasanya digunakan untuk mengetahui keberadaan benda atau menghitung jumlah benda yang lewat. Baik, untuk komponen yang digunakan di praktikum ini ada sensor magnet, magnet permanen, LED indikator, breadboard, kabel jumper, dan power supply. Untuk komponen yang kedua ada sensor proximity, induktif, benda logam atau besi, LED indikator, kabel jumper, dan power supply. Dan untuk komponen yang ketiga ada sensor optical mirror, reflektor atau cermin khusus, objek penghalang, LED indikator, kabel jumper, dan juga power supply. Untuk cara kerja pada sensor magnet, sensor mendeteksi adanya medan magnet di sekitarnya. Jika magnet mendekat, sensor akan berubah kondisi, misalnya dari mati menjadi aktif. Perubahan kondisi tersebut kemudian dikirim sebagai sinyal listrik. Untuk komponen yang kedua ada sensor induktif. Untuk cara kerjanya, satu, sensor menghasilkan medan elektromagnet di bagian depannya. Jika benda logam mendekat, medan tersebut akan terganggu. Gangguan itu dideteksi sensor dan diubah menjadi sinyal listrik. Yang ketiga ada sensor optical mirror reflektif. Sensor memancarkan cahaya ke arah objek. Kedua, cahaya akan dipantulkan kembali oleh reflektor atau cermin. Dan yang ketiga, jika ada benda yang menghalangi pantulan cahaya, sensor akan mendeteksi sebagai sinyal. Nah, di sini terdapat beberapa hasil dokumentasi selama kami mempelajari materi seputar sensor. Nah, kesimpulan dari sensor magnet, induktif, dan optical mirror merupakan jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau posisi suatu objek dengan cara yang berbeda. Sensor magnet bekerja dengan mendeteksi medan magnet, biasanya digunakan untuk mengetahui adanya benda magnet atau pergerakan yang memanfaatkan magnet. Sensor induktif bekerja dengan memanfaatkan perubahan medan elektromagnetik untuk mendeteksi benda logam tanpa harus bersentuhan langsung. Sedangkan sensor optical mirror bekerja dengan menggunakan pantulan cahaya untuk mendeteksi keberadaan objek di depannya. Secara umum, ketiga sensor ini memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu proses pendeteksian secara otomatis. Namun, masing-masing memiliki prinsip kerja dan penggunaan yang disesuaikan dengan jenis objek yang ingin dideteksi. Dengan memahami prinsip kerja ketiga sensor tersebut, penggunaan sensor dapat dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan sistem atau peralatan yang digunakan. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata salah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.